Bisa sambil buka juga bukunya itu untuk materinya skill 14 dulu. Jadi untuk topik yang akan kita pelajari di materi written expression adalah parallel structure. Jadi parallel structure itu adalah materi menggabungkan. Jadi kita akan belajar nanti menggabungkan beberapa hal, bisa kata, dan kata itu juga ada macamnya, ada kata benda, kata kerja, dan lain sebagainya. Nah, nanti selain belajar menggabungkan, juga belajar apa namanya, penghubung. Karena kalau kita mau menggabungkan ya harus memerlukan penghubung. Dan di sini kita akan belajar penghubung, yaitu and but or, ini namanya penghubung koordinat konektor. Dan yang untuk skill 15 itu penghubung yang namanya pair conjunction. Pair conjunction itu penghubung berpasangan. Yang pertama kita belajar penghubung dengan koordinat conjunction atau koordinat konektor. Macam-macam untuk penghubung koordinat conjunction itu ada 3. Yang pertama adalah and, artinya dan, but itu tetapi, or artinya atau. Nah, jadi 3 itu termasuk kategori penghubung koordinat conjunction. Dan untuk fungsinya sudah jelas, yaitu sebagai penghubung. Tinggal apa nanti yang akan dihubungkan. Nah, jadi kita juga harus mengetahui dulu apa saja yang bisa dihubungkan oleh and but or ini. Nanti yang dihubungkan bisa berupa kata, kata benda, kata kerja, frase itu juga bisa. Frase itu adalah rangkaian kata. Kayak misalkan very good, sangat baik. Itu juga namanya frase karena ada 2. Ada juga contohnya a big book, itu juga namanya frase. Jadi kita bisa menghubungkan kata dan juga bisa menghubungkan frase. Terus yang berikutnya, koordinat conjunction itu juga bisa untuk penghubung anak kalimat. Berarti kita juga harus mengetahui apa itu anak kalimat. Nah, anak kalimat itu adalah rangkaian kata yang berpola conjunction, subject, dan verb. Jadi itu namanya anak kalimat. Tapi untuk conjunction yang digunakan itu bukanlah and but or kalau ingin membuat anak kalimat, tapi menggunakan penghubung yang 6W1H. Kayak what, where, why, dan lain sebagainya. Berarti anak kalimat kalau kita permudah itu adalah kalimat berpenghubung. Tapi penghubungnya yang menggunakan 6W1H. Misalkan where you go. Itu adalah kalimat berpenghubung. Namanya anak kalimat. Itu misal kita belum bisa memahami apa yang namanya anak kalimat. Terus yang berikutnya bisa juga untuk menghubung kalimat. Kalau kalimat ya rangkaian kata berpola subjek dan predikat. I go to school itu adalah kalimat. She is happy itu juga kalimat. Jadi nanti harus perhatikan yang dihubungkan itu jenis yang mana. Karena apa? Karena ketika kita mau menghubungkan 2 hal ataupun 3, yang dihubungkan itu semuanya jenisnya harus sama. Bukan tulisannya yang sama, tapi kelasnya, jenisnya. Mungkin dia masuk di kelas kata atau masuk di dalam kelas anak kalimat. Berarti kita harus memperhatikan apa yang dihubungkan. Setelah kita mengetahui apa yang bisa dihubungkan, yang berikutnya bagaimana cara kita menghubungkan dengan and but or ini. Nah, kita perlu memperhatikan dulu yang akan kita hubungkan ada berapa. Kalau misalkan 2, ya sudah tulis saja yang pertama apa, penghubungnya pilih salah satu, terus diikuti yang kedua. Dan yang perlu diperhatikan adalah di sini, yang kiri dan kanan penghubung itu harus sama jenisnya. Kalau misalkan di sini sebuah kata benda, maka setelahnya penghubung juga harus kata benda. Kalau di sini adalah kata kerja, dan di sini juga kata kerja. Nah, kalau untuk kata kerja harus perhatikan juga
kata kerjanya nomor berapa. Kalau misalkan verb 1 ing, ya sebelah kanannya juga harus verb 1 ing. Jadi kesimpulannya kalau dua kiri dan kanan penghubung jenisnya harus sama. Jenisnya harus sama. Selanjutnya kalau kita mau menghubungkan tiga. Kalau tiga juga sama saja. Tapi kalau mau menghubungkan tiga itu bisa kita tandai dengan koma. Komanya itu nanti ada dua. Dan penghubungnya itu diletakkan di koma yang kedua, setelah koma kedua. Jadi ditulis dulu yang pertama, terus dikasih koma dulu. Yang kedua, kasih koma, baru penghubungnya. Terus yang ketiga. Dan yang dihubungkan sama seperti tadi, harus sama. Apa yang sama? Jenisnya ya, bukan kata-katanya. Berarti kita harus tahu dulu ini. Yang bisa dihubungkan ada tiga jenis ini. Kata, anak kalimat, dan juga kalimat. Ini tadi untuk polanya. Dan sekarang kita masuk untuk cara menghubungkannya. Yang pertama kita akan belajar menghubungkan kata dulu atau frase. Jadi kata dan frase ini sebenarnya sama ya. Kalau kata ya cuma satu. Kalau frase itu rangkaian kata. Pertama cari penghubungnya dulu. Nah ini and, terus kita cek kiri dan kanannya. Apakah yang dihubungkan sama. Nah sebelumnya and ini ada kata John. John ini kalau menyebutkan nama orang itu adalah kata benda. Berarti setelah and juga nanti harus kata benda. Andi ini juga termasuk kata benda. Berarti kata benda di depan ini itu ada dua dengan penghubung and. Kalau di dalam kalimat gunanya untuk apa? Kalau kata benda di dalam kalimat itu tempatnya itu di depan seperti ini, berarti mereka digunakan sebagai subjek. Berarti subjeknya ada dua di sini. Terus yang berikutnya, I meet John and Andy. Kita lihat penghubungnya dulu, ada and, kita cek kiri dan kanan. Ini juga sudah sama-sama kata benda. Kalau kata bendanya di belakang, berarti ini fungsi kata bendanya sebagai objek. Jadi cuma beda posisi ya. Nah, kalau kita nggak tahu ini fungsinya jadi apa di dalam kalimat, ya nggak ada masalah. Yang penting kita tahu yang dihubungkan kiri dan kanan itu jenisnya sama. Terus yang berikutnya ini ada and. Sebelumnya itu adalah sit. Sit itu kata kerja, verb nomor 1. Berarti setelahnya and juga harus kata kerja yang nomor 1. Ini adalah penghubung kata kerja. Jadi yang pertama ini sebagai penghubung kata benda, yang kedua sebagai penghubung kata kerja. Karena kata itu kan nggak cuma satu ya, ada beberapa jenis kata di dalam bahasa Inggris. Selanjutnya di sini sebagai penghubung kata sifat. Kita lihat penghubungnya ada kata but. Nah, sebelumnya ada beautiful, ini ada ul. Kalau kata berakhiran ul itu kata sifat. Setelahnya juga crow, ini juga kata sifat. Ini artinya cantik, kalau ini artinya jahat. Itu. Yang lainnya ada but. Yang lainnya itu ada kata keterangan, adverb. Ciri-ciri kata keterangan itu biasanya berakhiran ly. Nah, ini ada ly. Slowly, clearly. Ini artinya dengan pelan, artinya dengan jelas. Jadi dua-dua ini semuanya adalah kata keterangan. Kata keterangan itu juga bisa menggunakan preposisi kayak in, at, on. Itu kalau ada kata diawali oleh in, at, on, for, with, itu adalah kata keterangan dengan preposisi. Berarti nanti juga harus sama. Kalau preposisinya beda, nggak ada masalah. Yang penting itu sama-sama preposisi. Ini ada kalimat they are reading at the book, at home, or at school. Or ini menghubungkan sesuatu yang sama. Tadi sebelumnya adalah keterangan pakai preposisi, setelahnya or juga sama keterangan menggunakan preposisi. Nah, kalau misalkan preposisinya yang sebelah kanan itu saya ganti pakai in, itu juga bisa. Karena apa? Karena sama-sama preposisi. Jadi nggak harus preposisinya sama persis seperti itu. Enggak. Ini adalah contoh penghubung and but or sebagai penghubung kata ataupun frase. Jadi harus perhatikan penghubungnya dulu, terus dicek kiri dan kanannya. Oke, selesai untuk penghubung kata. Dan berikutnya adalah sebagai penghubung anak kalimat. Kalau anak kalimat itu adalah rangkaian yang polanya itu 5W 1H.
Ini adalah anak kalimat. Ini kan 5W1H rangkaiannya. What 5W. Nah, jadi kalau ada rangkaian seperti ini namanya anak kalimat. Maka setelah penghubung, setelah penghubung itu juga harus sama anak kalimat. Dan apakah untuk penghubung anak kalimat ini harus sama? Ya nggak harus. Misalkan di sini pakai what, di sini pakai where, itu juga boleh karena kan sama-sama jenis penghubung. Jadi harus perhatikan ya untuk yang akan dihubungkan itu jenis yang mana. Terus selanjutnya adalah penghubung kalimat. Kalau kalimat itu adalah rangkaian kata berpola minimal subjek dan predikat. Di sini ada kata but, ini penghubung yang kita pelajari. Untuk penghubung kalimat biasanya ciri-cirinya ada komanya seperti ini. Jadi sebelumnya penghubung ada koma. I study English ini adalah kalimat. You study French ini juga sebuah kalimat. Berarti untuk yang ketiga ini adalah penghubung kalimat. Itu adalah fungsi dari koordinat konektor yaitu and but or sebagai penghubung kata. Jadi kata itu ada kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan yang pakai LD, dan kata keterangan yang pakai preposisi. Ini sebagai penghubung kata. Dan yang berikutnya sebagai penghubung anak kalimat. Jadi anak kalimat itu rangkaian kata berpola 5W1H SP. Jadi ada kalimat berpenghubung seperti ini. Terus yang terakhir sebagai penghubung kalimat. Kalau penghubung kalimat ciri-cirinya ada komanya dulu sebelum koordinat konektornya. Terus yang selanjutnya masih seputar koordinat konektor. Sekarang kita belajar untuk menghubungkan 3 hal. Kalau tadi kan cuma 2. Nah, kalau 3 di sini ciri-cirinya ada 2 koma. Dan penghubungnya diletakkan setelah koma yang kedua. Kita juga harus perhatikan apa yang dihubungkan. Semuanya harus sama. Di sini ada N yang dihubungkan pertama nama orang, dan nama orang. Berarti ini namanya adalah kata benda. Tinggal kita lihat posisinya, ada kata benda di awal kalimat berarti digunakan sebagai pelaku atau subjek. Jadi subjeknya ada 3. Umumnya kalau kita membuat kalimat kan dengan satu subjek. John goes to school. Tapi kita juga bisa membuat subjek lebih dari satu. Dengan syarat harus ada penghubungnya. Oke, ini materi kita sudah selesai untuk koordinat konektor penghubung 2 ataupun 3. Untuk contohnya ini sama seperti tadi ya. Kita udah belajar untuk contoh-contohnya dan sekarang kita tinggal latihan soal. Sama seperti yang kemarin kita akan belajar untuk menganalisa apakah kalimatnya ini correct maupun incorrect ya. Kalimatnya ini correct atau incorrect. Tapi karena kita lagi belajar penghubung yang and but or, jadi fokus ke situ aja. Untuk penghubung and but or itu bisa menghubungkan 2, bisa 3. Tinggal dilihat ada komanya enggak. Kalau enggak ada komanya berarti 2. Kalau ada komanya 2 berarti dia penghubung 3. Kita lihat nomor 1, cari penghubungnya dulu. Nah, terus sebelumnya ini ada 2 koma, berarti yang dihubungkan ada 3. Tinggal kita cek satu persatu jenis yang dihubungkan apa. Yang pertama ada a typist, ini adalah kata benda. A housekeeper, kalau ada kata ini pasti benda. Jadi 2 ini sama yaitu kata benda. Tapi yang terakhir in a restaurant ini adalah kata keterangan karena diawali oleh preposisi. Berarti nomor 1 ini yang dihubungkan ada yang salah, yang terakhir ini in a restaurant. Berarti nomor 1 jawabannya incorrect. Terus yang selanjutnya nomor 2, kita cari dulu penghubungnya yaitu or dan kita lihat sebelah kiri dan kanannya karena ini nggak ada komanya. Berarti ini penghubung 2. Sebelah kiri ada in the file, yang sebelah kanan on the desk, sama-sama diawali oleh preposisi, berarti ini namanya keterangan. Tapi kalau preposisinya beda, yang sebelah kiri in, yang sebelah kanan on, nggak ada masalah kan, sama-sama preposisi. Berarti yang nomor 2 jawabannya adalah correct. Terus yang nomor 3 di sini kita lihat cari penghubungnya yaitu but. Nah, kalau nanti setelah penghubung
Ya, setelah penghubung itu kok kata kerja, berarti itu penghubung kata kerja. Nah, kalau kita seperti ini nih mudah, tapi biasanya kalau kata kerja itu kadang ada keterangannya dulu. Biasanya nggak kelihatan itu penghubung apa. Berarti kata kuncinya kalau ada penghubung setelahnya kok kata kerja, maka itu penghubung kata kerja. Dan kita nanti cek kata kerja sebelah kiri. Pakai verb nomor berapa, kita tinggal cocokkan. Jadi yang nomor 3 ini kata kerja yang digunakan adalah gets. Ini verb nomor 1 yang ada S-nya. Berarti nanti sebelah kiri juga kata kerjanya harus verb nomor 1 yang ada S-nya. Berarti yang nomor 3 ini sudah sama works sama gets. Itu. Oke, sudah selesai untuk contohnya dan kita tinggal latihan ya 4 sampai 10 langsung saja. Yang pertama Miss Farah coba. Yang nomor 4 cari penghubungnya dulu Miss Farah. Yang mana? N. Oke, N. Ini kira-kira penghubungnya 2 atau 3 yang dihubungkan? 3. Ya, ada 3 karena ada 2 koma. Nah, sekarang kita lihat yang setelah koma ini verb nomor berapa, Miss? TOLD. Ini artinya memberitahu. Kira-kira ini verb nomor berapa? 3 bukan besar. Ini verb nomor 2. Told. 2 ya. Iya, ini verb nomor Oh ya 2. 2. Nah, berarti karena yang dihubungkan adalah kata kerja verb nomor 2, maka semuanya juga harus verb nomor 2 semua. Nah, kita lihat yang pertama dulu. Ini introduce sudah verb nomor 2. Oh, udah. Udah, ya kalau EDD itu biasanya verb nomor 2. Kalau sebelumnya adalah sebuah subjek, pasti ED-nya verb nomor 2. Ini juga sudah verb nomor 2, tinggal yang terakhir, N. Ini verb nomor 2 atau verb 1 ing? Verb 1 ing. Nah, oke, berarti yang nomor 4 ini correct atau incorrect? Incorrect. Incorrect ya. Jadi nomor 4 ini salah di kata yang terakhir. Karena kata terakhir menggunakan verb 1 ing. Terus selanjutnya yang nomor 5, Miss Alfiah, cari penghubungnya dulu. Sudah ketemu Miss Alfiah? Atau ini ya, atau live. Miss Mala coba nomor 5. Mana penghubungnya Miss Mala? Penghubungnya yang N. Oke, kita lihat sebelum N itu yang dihubungkan jenisnya apa, Miss? Kan di situ ada Adverb. 5W1. Ada 5W1H. Itu namanya apa tadi? Adverb. Adverb apa anak kalimat? Oh, iya anak kalimat. Anak kalimat. Kan ini ada rangkaian kalimat Iya, yang berpenghubung 6W1H. Nah, iya. berarti kan setelahnya N juga harus sama ya. Anak kalimat juga. Apakah setelah N sudah anak kalimat ini? Udah. Sudah, karena diawali oleh 5W1H juga ini. Jadi kalau ada kalimat yang diawali oleh 5W1H itu namanya anak kalimat. Jadi setelahnya juga sama, harus anak kalimat. Oke, terus yang nomor 6, Mister Setiawan, cari penghubungnya dulu, Sir. Mama, ketemu belum? Cut, Mister. Oke, but. Berarti kita lihat sebelah kiri dan sebelah kanannya. Coba lihat sebelah kiri itu dibaca, Sir. Rather short. Nah, short itu kata apa ini? Pendek, itu jenis katanya apa? Verb apa verb 1, Mister? Apa verb 1 short? Short itu kalau kalau verb itu kan kata kerja, memberitahukan sebuah kegiatan. Kalau pendek itu memberitahukan kegiatan atau memberitahukan sifat ya. Sifat. Sifat. Jadi kalau kata yang menjelaskan benda itu adalah kata sifat. Kalau pendek kan biasanya digunakan untuk menjelaskan sebuah ukuran kan. Misalkan
bangunan apa itu penggarisnya pendek. Jadi pendek ini menjelaskan penggaris. Ketika ada kata menjelaskan benda itu berarti kata sifat, sir. Nah, sekarang kita lihat setelah but itu apakah kata sifat itu impresif. Kata sifat bukan, sir. Kalau kata sifat berarti benar. Kata sifat, Mas. Kata sifat. Jadi kalau ada kata berakhiran v, kalau kita nggak tahu artinya itu termasuk kata sifat. Jadi impresif dan short itu sudah sama. Terus yang nomor 7, Miss Alfia, cari penghubungnya dulu mana? Or. Or. Nah, sekarang kita lihat yang sebelah kiri dan sebelah kanan or apakah sama? Coba yang sebelah kiri dulu. Apa? Evening. This evening itu untuk menunjukkan waktu. Berarti kan kata keterangan. Nah, sekarang kita lihat setelah or. Apakah itu kata keterangan? That. That we go by train tomorrow. Itu keterangan apa anak kalimat? Kalau keterangan kan kata yang menunjukkan tempat, menunjukkan waktu. Kata keterangan itu kan pendek tulisannya ya. Kalimat. Iya, ini Anak adalah kalimat. anak kalimat. Berarti yang dihubungkan di sini nggak sama. Harusnya kalau misalkan mau sama ya kita cuma ambil tomorrow-nya. Itu baru akan sama. Yang satu this evening, yang satunya tomorrow. Terus yang nomor 8, Mr. Bambang, cari penghubungnya dulu, Pak. Yang mana, Pak, penghubungnya? Ada 2 ini penghubungnya di sini. Silakan, Pak Bambang. Apakah Ya, or and. Iya, penghubungnya yang pertama or. Kita lihat sebelah kiri dan sebelah kanannya, Pak. Apakah sudah sama yang dihubungkan? Sudah. Sudah, itu sama-sama kata benda karena diawali oleh the. Berarti oke yang pertama. Sekarang yang berikutnya, Pak, yang belakang ada penghubung lagi itu. When dan Nah, where. oke, berarti kiri dan kanan sudah Oh, sama-sama yang dihubungkan. sudah sama. Sudah. Sudah. Oke, jadi 8 korek ya, Pak ya. Correct. Oke, selanjutnya Miss Farah. Silakan Miss Farah. Nomor 8, cari penghubungnya dulu. 9. 98. 9. 9 Miss Farah. Mana penghubungnya? Yang N. Yang N. Oke, itu kan ada komanya 2. Berarti yang dihubungkan ada 3, Miss. Tinggal coba analisa. Dibaca aja. There are paper to file. Nah, itu yang pertama. Report to type. N sama nggak dengan yang sebelumnya N itu? Ada report to type. Kira-kira sama nggak itu? Sama. Apa sama ya? Ini kan yang dihubungkan sebenarnya kata benda itu, Miss. Jadi ini paper, kata benda, cuma dikasih keterangan. To file, report, to type. Berarti harus benda, keterangan pakai to. Benda, keterangan pakai to. Nah, sekarang setelah N, apakah benda, keterangan pakai to? Enggak. Enggak, itu setelahnya N adalah rangkaian kalimat. Berarti yang dihubungkan di sini enggak sama. Karena sebelumnya itu adalah kata benda dengan keterangan. Jadi harusnya setelah N, bendanya dulu cari. Benda itu kan jadi subjek. Berarti letters, terus kasih to diikuti keterangan. To answer. Harusnya seperti itu. Jadi nomor 9 itu incorrect. Terus yang nomor 10, Miss Mala, cari penghubungnya dan analisa correct incorrect. Yang but. Oke, but. Coba sebelah kirinya but itu kata apa? Induk kalimat. Induk kalimat betul, tapi yang dihubungkan di sini kan sebuah kata itu sebenarnya. Yang sebelah kiri pas. Quick. Kalau subjeknya mana, Miss Mala? The manager. Kata kerjanya, Media. objeknya. Quick. Oke, berarti kalau objek itu menggunakan kata apa ini kalau objek?
Objek itu menggunakan kata benda, berarti but ini adalah sebagai penghubung kata benda karena yang sebelah kirinya itu adalah kata benda. Jadi setelahnya but ya harus kata benda, tapi kita analisa di sini ini kata benda atau bukan. Through, respond. Through itu artinya melalui respon. Kalau through itu kan kelas katanya sama dengan in, at, on, preposisi. Jadi itu adalah keterangan. Maka agar benar, jadi throw-nya itu harus dihilangkan biar jadi respon saja. Harusnya the manager needed a quick but response. Itu adalah penghubung and but or. Nah, sekarang kita latihan yang sendiri ya. Cari penghubungnya, cek sebelah kiri dan sebelah kanannya sama apa tidak. Nah, kalau ingin tahu ini penghubung apa, kita analisa aja kalimatnya. Yang terakhir sendiri itu apa? Kayak misalkan ini, the Patrice ini subjeknya, kata kerjanya adalah are, objeknya very expensive. Nah, ini expensive ini adalah kata sifat. Berarti setelahnya but juga harus kata sifat. Tapi di sini katanya berakhiran ly ini kan bukanlah kata sifat, melainkan keterangan. Berarti yang kiri dan kanan itu enggak sama. Nah, silakan. Nomor 2, ini ada komanya 2, berarti penghubung 3. Kita lihat sebelumnya ini ada on. Berarti ini adalah keterangan, pakai preposisi. Yang kirinya juga preposisi, yang sebelah kanannya juga preposisi semua. Berarti yang nomor 2 korek. Kalau ini yang nomor 3, subjeknya adalah the living room, kata kerjanya was decorated, keterangannya with expensive painting and with elegant lamp. Nah, kita analisa yang expensive painting dan elegant lamp ini sama enggak yang dihubungkan? Ini sama ini harus sama. Expensive sama elegant ini harus sama. Nah, kalau ada preposisi seperti ini, itu belakangnya pasti sebuah benda. Jadi ini harus benda. Tapi kalau ada dua kata, bendanya ini ada sifatnya. Jadi ini sifat, ini benda. Ini sifat, ini benda. Dan tinggal kita analisa benar apa tidak. Terus yang nomor 4 ini karena ada komanya berarti penghubungnya ada 3 yang dihubungkan. Tinggal kita lihat kiri kanannya ini karena ada 3. Nah, ini ada kalimat yang ada penghubungnya, ini namanya anak kalimat. Jadi kalau semuanya anak kalimat, berarti itulah benar. Gitu. Terus selanjutnya di sini ada or dan ada koma 2 berarti penghubung 3. Kita lihat sebelumnya ini kata apa, kata apa, kata apa. Gitu. Terus yang 6 ini but. Kalau pengen tahu ini menganalisa apa ya subjek predikatnya dianalisa dulu. Ini subjeknya the cars. Predikatnya needs, ini new tires, ini namanya objek. Kalau objek ya kata benda, berarti setelah but ya harus sama itu. Nah, tinggal silakan bisa latihan dulu 3 sampai 6. Itu kan di buku juga sudah ada ya, bisa sambil melihat di buku kan ada itu. Yang skill 14.